Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orasi gitu ya, yang sebetulnya sudah kita review dan sudah kita pelajari di semester ini. Untuk orasi sendiri ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya, apa itu orasi, kemudian tujuan orasi itu apa saja, perbedaan orasi dan pidato biasa itu seperti apa, kemudian contoh teks orasi, dan yang terakhir adalah tips orasi yang baik. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke pengertian orasi. Orasi adalah sebuah pidato atau komunikasi secara lisan tentang isu yang disampaikan kepada masyarakat luas. Lalu, apa perbedaannya dengan pidato biasa? Nah, mungkin setelah teman-teman simak beberapa informasi selanjutnya, kita akan mampu membedakan apa itu orasi, apa itu pidato yang seperti biasa kita ketahui, gitu ya. Yang perlu kita ketahui tentang orasi, bahwa orasi ini merupakan pidato yang bentuknya persuasif atau ajakan, tentunya akan selaras dengan tujuan orasi itu sendiri. Baiklah, kita lanjut dulu ke tujuan orasi. Yang pertama, sebagai media untuk memberikan suatu informasi atau menyampaikan informasi yang harapannya dapat mempengaruhi para pendengarnya, meyakinkan para pendengarnya, dan juga menyampaikan pendapat dalam bentuk tidak setuju ataupun mendukung terkait hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang sudah ada, contohnya ya. Nah, dari informasi tadi kita dapat membedakan antara orasi dan juga pidato biasa. Yang pertama dari tujuan utamanya. Bisa disimak berikut ini. Biasanya orasi itu untuk memberikan kritik terhadap suatu hal gitu ya, misalnya terhadap kebijakan dan lain sebagainya gitu. Kemudian dilihat dari tempat dilaksanakannya, biasanya dilakukan di luar ruangan atau cenderung tidak formal ya. Teman-teman, sampai sini mungkin bisa kita pahami sama-sama. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah orasi biasanya memberikan semangat kepada kalangan atau para pendengar gitu ya, agar lebih terpengaruh terhadap informasi yang diberikan. Kemudian cenderung komunikasinya adalah dua arah, jadi bisa ada interaksi antara pendengar dan juga pembicara, serta kegiatannya itu sifatnya mendadak atau tidak begitu dipersiapkan dari jauh-jauh hari, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke cara membuat teks orasi yang baik. Yang pertama adalah dengan menentukan topiknya seperti apa gitu ya. Kita bisa tahu dari sumber-sumber yang akan kita cari tahu gitu ya, tentang isu-isu yang ada, itu bisa kita angkat. Kemudian selanjutnya adalah kita susun struktur teksnya dari awalnya temanya apa, isunya apa gitu ya, barulah lanjut ke detail kerangkanya akan seperti apa, diangkatnya mau itu pro ataupun kontra. Kemudian lanjut ke menulis isinya, karena kita sudah menulis kerangkanya dari awal, pendahuluan, terus isi, kemudian penutup gitu ya. Isinya bisa tentang pembahasan yang fokus akan dibahas seperti itu, baru masuk ke kesimpulan dan juga penutup gitu ya. Kemudian kita bisa mengecek ulang kalimat-kalimat kita dari pembuka sampai penutup, apakah sudah sesuai atau belum, dan apakah akan tersampaikan tujuan kita atau belum. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks orasi yang bisa teman-teman simak gitu ya. Contohnya sebagai berikut, bisa dibaca terlebih dahulu supaya kita bisa membuat teks orasi. Sebelumnya kan juga teman-teman sudah membuat teks orasi ya. Nah, kita review kembali bagaimana teks orasi tersebut. Seperti itu.
Ya, ini contoh teks orasi lainnya, bisa teman-teman simak lagi bagaimana mulai dari salam pembuka, kemudian ada penyambutan, dan kemudian baru masuk ke dalam isinya gitu ya. Isinya apa saja, yang poin-poin yang ingin disampaikan, yang akan dikembangkan dalam orasinya itu seperti apa, kemudian ditutup dengan kesimpulan, ditutup dengan salam. Seperti itu. Selamat pagi semua. Masih semangat? Tolong dikurangi kurang keras. Masih semangat? Oke, perkenalkan nama saya Fatia Bicis Pengajar kelas 8A. Saya calon kandidat OSIS periode 2019-2020 nomor urut 2. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi coba tinggal. Visi saya adalah membangun alamater sekolah yang baik dengan memprioritaskan siswa yang berkarakter serta menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya punya misi yang harus saya laksanakan. Misi saya yang pertama adalah mengajak para siswa. Baiklah, selanjutnya kita coba untuk teman-teman menjawab beberapa soal untuk melihat sejauh mana kita memahami pembelajaran tentang orasi yang sebetulnya sudah kita pelajari, sudah kita praktikkan, dan sudah kita coba tampil gitu ya orasinya. Nah, kita coba review kembali apakah kita masih mengingat dan masih memahami tentang orasi. Oke, silakan bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Untuk soal yang pertama, silakan teman-teman baca dengan baik dan jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Yang nomor 2 juga sama, silakan dibaca dengan baik, kemudian apa yang benar silakan dipilih. Nah, berikut adalah jawaban yang benarnya. Untuk nomor 1 yang benarnya adalah pendahuluan. Gitu ya. Jadi memang awalan ketika orasi. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah jawabannya C. Ya, itu saja contoh dari soal orasi. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.